Eren ini lahir di usia kehamilan 38 minggu. Dia sempat kuning, lalu disinar seperti biasa. Bilirubin waktu itu tinggi sekali, sekitar 21. Terus lalu disinar, setelah disinar sekitar 1-2 hari, kulitnya itu berubah, bukannya semakin bersih tapi malah semakin hitam kusam. Pada saat itu dokter sama suster di sana tuh nggak ngerti ya, dia bilang nggak apa-apa gitu. Saya juga nggak tahu harus gimana. Terus sampai akhirnya di usia dia 3 bulan, karena dia kan hitam ya, udah disinar terus malah hitam. Di usia 3 bulan mulailah dia tuh tiba-tiba jadi kuning, kelihatan banget, jadi kuning banget. Jadi setelah Eren 3 bulan itu kuning, akhirnya kami dirujuk ke Jakarta untuk ketemu Prof. Hanifah di Kidicare. Akhirnya kami berangkat di usia Eren 4 bulan. Itu pun nggak langsung yang berangkat kan harusnya 3 bulan itu kita sudah disuruh ke Jakarta, tapi karena kami nggak berani, takut kalau dioperasi, kan saya sempat Google itu, kalau atresia biliar itu harus dioperasi Kasai. Karena saya nggak berani, suami juga nggak berani, akhirnya kami berangkat di usia 4 bulan, yang mana itu sudah telat banget untuk operasi Kasai. Lalu kami sampai Jakarta ketemu Prof. Saya cuma tanya, Prof, ini masih ada harapan untuk hidup gak sih Eren? Terus sama Prof dijawab, masih ada. Saya nggak tanya apa-apa lagi ya, karena mesti nata mental, nata hati juga. Akhirnya setiap 2 minggu sekali kami bolak-balik Jakarta Solo untuk periksa Eren ke Prof. Terus sampai akhirnya di tahun 2020, Eren tuh kan lahir 2019. Nah 2020 Maret itu tiba-tiba COVID meledak masuk Indonesia. Langsung RSCM kewalahan kan pasti. Operasi-operasi yang lebih dari 6 jam ditutup semua. Jadi ya bayangin ya stresnya kayak apa. Udah anaknya telat Kasai, terus COVID meledak, nggak bisa transplant, RSCM tutup operasi transplannya. Jadi ya mood swing banget gak sih? Tapi semakin ya bener kata-kata di Alkitab itu ya, saya kan Kristen ya, saya semakin menghadapi Eren ini semakin mencari Tuhan. Saya desperate waktu punya Eren itu, desperate. Saya sampai bilang sama Tuhan, Bapak Eren diambil aja Tuhan, karena untuk Kasai juga udah telat. Anak atresia biliar itu rewel terus, perutnya itu kencang banget. Tiap malam itu dia nggak bisa tidur nyenyak loh, perutnya tuh kencang, urat-urat biru itu keluar semua. Dia tiap malam tuh rewel, kesakitan terus. Jadi Eren nggak bisa tidur, saya pun ya nggak bisa tidur. Saya sampai desperate, saya bilang sama Tuhan, Bapak Eren ini diambil aja toh sama-sama. Kalau dokter di Solo bilang umurnya nggak sampai setahun, kalau sama-sama umurnya nggak sampai setahun, bois diambil sekarang aja, daripada nanti kelamaan ngapain. Saking desperate-nya saya. Lalu saat itu, setelah saya ngomong kayak gitu, malamnya tuh saya mimpi ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh datang sama saya, wujudnya tuh sinar putih semua, silau banget. Tuhan Yesus bilang, perjuangkan imanmu. Saya langsung bangun, saya minta ampun sama Tuhan. Saya tidak mau bilang gitu lagi. Saya memperjuangkan iman saya. Sejak saya bertemu sama Tuhan Yesus, saya semakin hari itu kayak semakin
peka ya sama apa sih yang Tuhan mau. Kalau ini dari sisi rohani saya ya, maksudnya sekarang kondisi seolah-olah jalan semua tertutup. Usia setahun katanya nggak sampai, ada COVID meledak. Lalu Tuhan bilang apa? Perjuangkan imanmu. Lalu saya ubah mindset saya. Saya nggak mau ambil pusing sama dokter yang bilang vonis umur 1 tahun nggak sampai. Saya urapi terus Aaron. Saya tumpang tangan. Saya bilang, dalam nama Yesus, kamu sehat. Kamu sehat, panjang umur. Sekalipun dokter mungkin angkat tangan, dokter mungkin sudah vonis kayak gitu, tapi nyawamu ada di kedaulatan tangan Tuhan. Umurmu bukan pada penyakitmu, tapi pada tangan Tuhan. Jadi kekuatan saya cuman ya tumpang tangan, ya berdoa, doa Aaron. Tidak memungkiri ya, setan itu namanya juga setan ya. Setan itu kan tugasnya membuat kita khawatir. Setan itu kan tugasnya memang gitu ya. Ayo anakmu nanti mati, anakmu nanti mati. Setiap setan kayak gitu selalu saya tengking. Enggak, anakku sehat, anakku panjang umur. Kayak gitu. Dari situ mulailah timbul imannya semakin bertumbuh. Iman dari pendengaran, iman Aaron juga mendengar kalau dia sehat. Jadi dia pasti sehat. Mindsetnya diganti kayak gitu. Sejak saya bertobat, itu saya lihat Aaron ini semakin baik. Sekalipun labnya dia nggak pernah baik, sekalipun dia masih kuning, sekalipun dia masih sakit, sekalipun masih belum ada jalan kapan transplant, kapan bisa sembuh, tapi saya ngelihat secara psikologi anak ini tuh dia semakin ceria, dia semakin bisa tidur sendiri, tidak rewelan. Dulu kan sejak lahir sampai umur 8 bulanan itu rewel terus, masuk mobil aja udah ngereok langsung. Udah rewel terus. Nah, sejak saya bertobat itu dia semakin ceria, semakin bisa berinteraksi sama orang lain, semakin mau sama yang lain, biasa sama saya terus itu. Terus menurut saya itu perubahan yang bagus ya, walaupun dia masih sakit ya. Nah, karena COVID meledak itu kan kami nggak bisa ke Jakarta ya. Jadi sejak Maret sampai Oktober itu kita sama sekali nggak ke Jakarta. Semua serba konsul online, obat dipaket. Nah, sampai puncaknya tuh Oktober itu hasil labnya tuh jelek. Akhirnya November kami ke Jakarta biopsi hati. Kayaknya waktu itu situasi mulai kondusif. Jadi sama Prof suruh cepet-cepet biopsi hati. Dan hasilnya ternyata sudah sirosis tahap akhir. Jadi mesti cepet-cepet transplant. Jadi posisi waktu aku tahu kalau anak ini harus transplant tuh mentalku tuh sudah amat sangat tertata. Jadi udah bisa woles banget, woles dalam arti apa ya? Karena aku tahu siapa yang pegang Aaron. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang dia yang akan menyertai Aaron. Jadi ya sudah, saya cuman percaya itu aja. Jadi iman saya tuh bener-bener di porak-porandakan sama Tuhan tuh sampai transplant, sampai proses transplantasi hati itu sendiri pun full drama. Bener-bener diajari Tuhan apa sih namanya perjuangan iman tuh kayak apa sih. Itu juga tak pikir-pikir, aku tuh dulu berdoa loh ya sama Tuhan. Tuhan, aku tuh mau imanku tuh gak cuman
anakku sembuh ya udah kelar gitu. Tapi aku tuh pengen imanku tuh bertumbuh itu terus gitu loh, bertumbuh, berbuah. Nggak cuman udah sembuh terus lupa gitu. Ternyata bener untuk proses operasi Eren aja tuh full drama. Nanti ada ceritanya. Jadi pengen kayak apa ya, imannya tuh lebih ke iman yang terlatih. Jadi ketika ada badai itu udah tahu, oh ada Tuhan, santai. Oh ada apa ya, Tuhan sudah menghandle semuanya baik gitu. Ya kayak iman yang benar-benar terlatih. Aku memang pengen kayak gitu dan dijawab kontan sama Tuhan. Sampai proses transplant pun juga banyak dramanya. Lalu waktu setelah kita tahu Eren harus transplant, jadi saya siap-siap screening kesehatan untuk pendonor. Saya sebagai pendonor. Terus itu ada yang tanya juga, banyak tuh yang tanya, kok berani sih donor? Lah kok enggak berani ya, kenapa ya? Apalagi ini anakku loh, masa ya aku enggak berani buat anak sih. Terus apa, pengennya kan anaknya sehat ya toh. Siapa sih yang pengen anaknya sakit gitu? Nek aku bisa nulungi anakku, kenapa enggak gitu loh. Terus apa, kenapa aku pendonor juga? Karena papahnya kan kerja ya, papahnya kerja, dia itu mencukupi kebutuhan kami semua. Jadinya lebih fleksibel ke aku, lebih enak aku. Terus akhirnya dari tahun 2021 sampai 2021 Januari itu mulai screening baik aku sama Eren. Nah di tahun 2021 itu Januari itu Eren itu ketahuan ternyata dia ada jantung bocor sebesar 9,1 kayak tipe ASD. Nah itu aku akhirnya dokternya tuh bilang harus bedah jantung, harus bedah tipe-tipe yang bisanya dibedah gitu. Tapi sebelum dibedah gitu harus dikateter dulu, mau dilihat beneran bocor apa enggak, karena di eko itu merah. Akhirnya Januari 2021 itu kita kateter, puji Tuhannya jantungnya normal, nggak ada bocor, nggak ada masalah apa-apa. Akhirnya lolos tahap jantung, Eren lolos, saya juga jantung normal semua. Terus apalagi ya, screeningnya tuh banyak ya, ada jantung, ada gigi, paru, USG, cek lab virus buahnya Apple pokoknya. Terus karena baru saya itu kan biasa kontrol ke KidiCare, nah baru pindah ke RSCM itu setelah disuruh screening transplant. Akhirnya ketemu para dokter, terus jadi terkecoh sama kondisi Eren yang dianggapnya bagus untuk anak atresia bilier. Karena anak ini tuh, Eren itu bisa jalan, bisa naik sepeda, bisa lari-lari, kayak anak normal seumurannya gitu. Anaknya juga gemuk. Terus dokter-dokter jadi bingung, kok atresia bilier kok bagus banget, belum pernah muntah darah, belum pernah BAB darah, padahal umurnya udah hampir 2 tahun tuh sekitar 18 bulanan berarti. Terus jadi kami harus kirim darah ke Jerman sama ke Malaysia untuk cek apakah Eren ini kelainan genetik. Siapa tahu bukan atresia bilier tapi kelainan genetik. Akhirnya kami kirim darah, hasilnya 1 bulanan kayak itu hasilnya juga negatif. Jadi memang murni dia atresia bilier. Aku itu kan mulai screening itu Januari 2021, kelar di Desember 2021. Kenapa lama sekali? Karena kami sering mudik. Karena waktu itu juga RSCM itu belum buka operasi transplantnya. Atau masih antri ya waktu itu, aku kok lupa juga ya. Yang pasti masih belum ada gilirannya Eren tuh masih lama banget, nek tak hitung ya dari antrian BPJS itu lama banget. Oh iya, operasi transplant ini kita dibiayai BPJS ya, sama dibiayain sama RSCM itu sendiri. Puji Tuhan, itu berkat kemurahan Tuhan banget, itu bener-bener
saya yang dari dulu udah khawatirnya di biaya, ternyata dapat rezeki dibiayai semuanya. Yeay, maju terus RSCM. Terus habis itu kita selesai di 2021. Nah, selesai screening itu tahap terakhir itu gigi. Saya tuh kepikiran mau mudik. Bukan saya, tapi suami saya tuh kepikiran mau mudik. Tapi saya tuh kayak ragu-ragu mudik apa enggak. Karena takutnya habis ini Eren yang maju. Karena waktu itu 2 anak sebelum Eren itu udah hampir selesai, Cuman suami kan ngotot mau mudik. Saya tuh berdoa kenceng, Tuhan boleh nggak mudik ini? Sampai akhirnya tengah malam sebelum H-2 mudik itu, saya lihat pampersnya Eren tuh kok hitam ya. Dari jauh tuh kan kelihatan hitam. Terus saya deketin, saya buka, loh kok hitam semua? Saya ganti, cepat-cepat saya ganti, loh kok kayak darah. Saya ganti, terus saya pakein pampers lagi, sama saya cepet-cepet bikinin obat. Terus saya selesai bikin obat, saya mau bangunin Eren, saya lihat ke kamar lagi, pampersnya udah hitam lagi. Loh, apa ini? Saya buka lagi pampersnya, darahnya semakin banyak. Wah, BAB darah ini. Saya kaget. Saya bangunin Eren, suruh cepet-cepet minum obat. Karena pikir saya tuh mungkin apa telat ngasih obat apa gimana. Itu di umur Eren 2 tahun 4 bulan kayaknya. Terus akhirnya suami gendong Eren, saya minumin obat. Langsung Eren tuh muntah darah, nyembur, bener-bener kayak ditembak dari belakang, nyembur banyak epol kemana-mana, di lantai-lantai, di tembok-tembok. Kaget aku. Langsung kami berempat, waktu itu anak saya yang besar ikut ke Jakarta, jadi saya bawa ke IGD RSCM. Kita berempat Jumat malam kayak itu. Jumat malam kita cepat-cepat ke IGD. Eren udah lemes banget gitu. Lemes banget karena darah banyak banget kan keluar. Untung puji Tuhan di jalan itu dia nggak muntah darah, nggak BAB darah. Saya nyanyiin terus. Sampai IGD RSCM itu Eren langsung dapat penanganan bilas lambung ya. Bilas lambung, cek lab, HB tinggal 5. Wah. Terus ya biasalah ya, setan itu kan pasti mengintimidasi. Wah, anakmu mati kayak gitu. Saya ya tengking terus, anakku enggak apa-apa, tak jawab gitu terus. Itu selama dia masih BAB darah, itu suruh puasa terus, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya Eren ngereok lah pasti, pengen makan, pengen minum, orang dia makannya banyak. Cuman ya apa boleh buat, biar dia nggak apa-apa, biar dia lebih aman kan disuruhnya puasa. Akhirnya puasa itu hari Jumat, baru boleh makan tuh hari Rabu. Ya ampun, lama banget itu. Terus kalian di endoskopi, diligasi, udah akhirnya diligasi itu kayak diikat pembuluh darah. Jadi anak dengan sirosis hati itu rentan dengan muntah darah, karena apa ya, aku kok lupa ya, pembuluh darah itu nabrak ke hati yang keras, hatinya kan keras ya, udah rusak, pembuluh darahnya nabrak terus pecah, jadinya muntah darah itu. Terus setelah diligasi, Eren langsung aktif, dia boleh makan, langsung aktif, wirawiri sana sini, jalan-jalan. Itu dokter-dokter juga heran, kok bisa ya anak ini kok masih aktif kayak gitu. Ya namanya juga berkat dok. Dan puji Tuhannya akhirnya kami nggak jadi mudik. Besoknya Januari 2022 kami dapat jadwal untuk transplantasi hati di tanggal 12. Transplantasi hati, jujur ya, saya tuh menjalani transplantasi hati tuh happy banget ya. Saya ngerasa kayak dapet tiket liburan gitu. Saking happy nih, karena pengen lihat anak sehat toh. Terus apa, jadi saya nggak ada tegang-tegangnya sama sekali. Disuntik ya biasa wae, ketemu dokter ya
ya ndak piye-piye, ndak napa-napa, ndak ada khawatir sama sekali. Bener-bener berserah, percaya kalau Tuhan tuh pegang kita semua. Sampai akhirnya itu selesai operasi. Jadi operasi itu tanggal 12 jam setengah 8. Jam setengah 8 saya tuh selesai jam 5 sore. Saya tuh denger tim medis tuh yang operasi saya tuh pada tepuk tangan semua, ure berhasil gitu. Terus saya tanya, jam berapa suster? Jam 5. Oh ya udah, aku tidur lagi. Terus saya tuh nek sadar tuh mesti berdoa, Eren, Tuhan jaga Eren, Tuhan jaga Eren. Terus saya tuh terus setelah itu kan saya langsung dibawa ke ICU dewasa ya. Baru pindah ke ruang perawatan tuh besok. Terus aku ketemu suami, aku tanya, Eren selesainya jam berapa? Jam 5 pagi. Hah? Jam 5 pagi? Suwi banget. Terus kok mesake, kok lama banget gitu. Cuman ya itu, aku ndak mau khawatir lah, terus itu urusannya Tuhan. Aku ndak mau khawatir. Eren itu kan selesai jam 5 pagi, dari jam setengah 8 pagi sampai jam 5 pagi besok paginya. Jadi 21 jam. Terus kaget banget lah aku. Terus aku sebelum operasi itu udah bilang sama suami, kamu nih ada apa-apa sama Eren, misalnya operasi ini dibilang piye sama dokter, kamu ndak usah khawatir. Aku udah bilang gitu terus, ndak usah khawatir, ndak usah takut, pokoknya Tuhan dulu janji menyertai Eren. Jadi sekalipun nanti ada drama waktu operasi, kamu ndak usah khawatir. Jadi suami udah tak tegesi gitu terus, ndak usah khawatir, pokoknya percaya Tuhan menyertai. Ya udah, saya lihat juga suami kayaknya juga nggak khawatir sini, aku lihat ya. Kita lebih ke percaya dokter, biarkan dokter bekerja lah, intinya kayak gitu. Aku nggak mau ngurusoi dokter, wong aku ya bukan dokter, aku ya nggak mudeng. Terus sampai akhirnya tuh Eren setelah hari ke-10 apa hari ke-14 ya, itu boleh keluar dari ICU, dari picu anak-anak tuh kan boleh keluar. Aku juga sudah keluar, aku tuh keluar dari ruang perawatan itu, aku cuma dirawat tuh 7 hari tok. Cuman 7 hari tok udah bisa nyetir, aku udah bisa jalan, walaupun jalanku pelan-pelan ya. Tapi kalau di rumah sakit aku jalan pakai kursi roda. Terus nyetir aku bisa, ndak piye-piye sih. Sampai sekarang pun aku ndak gimana-gimana. Terus ya itu aku bisa ngerawat Eren di saat umur 14 hari setelah transplant itu kan keluar dari ruang ICU, tak jaga langsung. Aku jaga, dia rewel banget, dia nunjuk terus perutnya, mama kayak ini sakit apa piye ya. Aku ya ndak mudeng, dia kan belum bisa ngomong. Terus habis itu dia pokoknya rewel sampai akhirnya dia demam, dia mencret dan masuk ICU lagi. Jadi cuman sama aku tuh tak jaga cuman 7 hari tok. Akhirnya dia masuk ICU lagi, dicek ternyata ada kebocoran. Jadi kalau di CT scan tuh ada cairan di dalam perutnya. Akhirnya jadi dibuka lagi perutnya dia. Jadi operasi kedua dan operasi ketiga itu perutnya Eren dibuka untuk dicari kebocorannya itu di mana, mau dibenerin gitu loh. Dan ternyata ndak ketemu. Nek meh dibilang apa ya, meh sambat ya bisa sambat loh. Tapi aku ndak mau sambat waktu itu. Suami COVID, iparku yang datang dari Semarang bantuin aku jaga Eren COVID. Aku sampai ngungsi ke tempat lain. Aku habis operasi mundar mandir rumah sakit apartemen untuk ngurusi Eren apalagi mau operasi ke 3 kali, ke 4 kali, akhirnya sampai operasi ke 4 kali. Sampai operasi ke 4 kali itu aku tuh bilang sama Tuhan, sebenarnya itu aku mbok suruh piye to.
Nek di TV-TV biasanya itu orang merelakan, istilahnya merelakan, mesti direlake wae, mesake daripada nanti hidup menderita kayak gitu. Aku tuh dengar Tuhan jawab gini, kamu pilih merelakan apa pilih beriman? Nek merelakan itu gampang, kamu nggak perlu berjuang, tinggal mbok relake. Tapi nek kamu beriman ya kamu berjuang. Berjuang itu kayak piye? Berjuang itu percaya sekalipun belum melihat. Aku langsung makjleb. Iya ya, ya udah, aku mau berjuang nih. Sekalipun Aaron belum sembuh, tapi aku percaya Aaron sembuh. Sekalipun nanti operasi keempat, nggak apa-apa. Pokoknya nek selama Tuhan yang pegang, Aaron pasti aman. Aku mulai itu lagi, mindsetku tak bangkitkan lagi. Terus keluarga pasti bingungi ya. Tips dari saya, kalau di situasi yang ricuh kayak gini nggak usah cerita banyak orang. Nanti daripada bikin down apa piye, mending kita tata pola pikir kita sendiri, tata hati kita sendiri sih. Kita cerita sama Tuhan, kita nata hati, kita isi yang positif dulu. Nek cerita banyak orang nanti malah pada bingung, aduh piye toh kok malah operasi bolak-balik kayak gini-gini, so gak tau jane. Kayak gitu tuh masih ada suara-suara kayak gitu, tapi nggak usah cerita-cerita, cukup cerita sama Tuhan, sama diatasi diri sendiri, tenang, percaya, pokoknya Tuhan bekerja, percaya sama dokter-dokter gitu. Akhirnya Aaron menjalani operasi yang keempat kalinya. Ini juga puji Tuhan sekali. Saya terima kasih banyak sama RSCM. Mereka ini, dokter-dokternya ini kok baik semua ya. Mereka tuh sampai konsul ke Jepang loh untuk kasusnya Aaron ini. Mereka kan berguru sama Jepang ya, di Jepang. Nah, mereka konsulkan juga kasusnya Aaron ini ke Jepang. Nah, Jepangnya itu bales ternyata untuk Aaron harus dioperasi lagi untuk dibikinkan stoma. Jadi ususnya itu dikeluarkan di sini. Kenapa ususnya dikeluarkan di sini? Karena supaya sambungannya transplant itu biar kerjanya tidak berat. Jadi dia bakal ada feses keluar dari plastik di sini, di usus sama di lewat anus. Jadi ada 2 pembuangan. Itu saran dari Jepang. Terus ya puji Tuhan ya, RSCM ini sampai niat banget nulungi Aaron kayak gitu loh, sampai nanya ke Jepang kayak gitu, bener-bener di luar ekspektasiku banget. Terus setelah akhirnya waktu operasi keempat itu dokter Sas ketemu saya sama suami sudah negatif dari COVID itu, dokter bisa nemeni, dokter Sas terus bilang ini satu-satunya cara terakhir yang kami bisa, kalau ini gagal saya nggak tahu harus gimana. Saya jawab, nggak apa-apa dokter, perjuang ke. Maksudnya saya percaya mbak dokter pokoknya. Saya nggak mau ngurusui, nggak mau ganggu, nggak apa-apa. Saya pokoknya percaya sama dokter. Terus dokternya juga, ya. Terus dokter Sas pergi sholat dulu. Saya sama suami ditemenin sama tim transplant, sama teman-teman rumah singgah, nungguin Aaron operasi. Terus operasi berjalan berapa jam ya tuh? Mungkin sekitar 8 jaman. Akhirnya setelah selesai operasi itu Aaron masuk ICU lagi. Terus setelah di ICU lagi sekitar mungkin 1 mingguan Pak ya, dia mau keluar, mau pindah ke ruang perawatan, sudah bagus kondisinya, yeay puji Tuhan, sudah bagus kondisinya. Harus di swab dulu kan, kalau mau keluar dari ICU mau ke ruang perawatan itu kan harus di swab. Pas di swab ternyata Aaron positif. Jadi semua tim medis itu pas operasi keempat ternyata terus akhirnya positif semua, capek semua mungkin ya, Aaron juga positif. Tapi puji Tuhan Aaron enggak apa-apa. 3 hari udah negatif langsung. Terus dia ketemu saya, beda banget waktu pertama kali ketemu itu. Waktu pertama kali ketemu saya itu kan dia kesakitan banget tuh, nunjuk-nunjuk perut. Yang waktu setelah operasi keempat ketemu saya udah ketawa-ketawa, udah heboh gitu. Walaupun belum bersuara tapi udah
muka usilnya tuh udah kelihatan itu. Udah happy dia, udah enak berarti. Puji Tuhan. Nah, suka dukanya merawat anak transplant ya. Udah Aaron ini pakai stoma, yang berarti kan ada feses di sini, dan ini kan dibungkus pakai plastik. Jadi aku mesti gonta-ganti terus, kalau udah full ya tak ganti lagi. Dan itu kan juga, apalagi Aaron itu kan kondisi udah, dia transplant tuh kan umur 2,5 tahun ya. Jadi dia kondisinya udah enak banget itu. Jadi mondar-mandir terus. Bayangin ya, udah pakai stoma, di sini ada fesesnya, terus dia mondar-mandir sana sini bisa itu plastik tuh bisa tumpah, jatuh. Ya ampun, aku sampai capek mandiin Aaron itu. Karena kan mesti bersih ya, katanya anak transplant harus bersih biar nggak infeksi. Jadi aku sering banget mandiin Aaron. Dia nggak bisa diem, dia sejak transplant operasi keempat itu badannya langsung seger, aktif banget. Terus apa ya, jalan-jalan terus, nggak pernah diem, nggak bisa anteng. Kalau yang lain kan mungkin masih kecil ya, masih 1 tahun, 1,5 tahun, jadinya kan masih banyak di kasur lah. Aaron ini udah gede banget, transplantnya telat, jadinya ya resikonya ya lebih aktif ya anaknya. Jadi siap-siap ngomel. Ayo Aaron mandi. Saya tuh sampai WA sama Prof, apa saya tak izin pulang aja ya Prof, Aaron ini anaknya aktif banget. Saya sampai capek karena kamar mandinya waktu itu tuh dapat kamar mandi yang jauh. Pas itu kan pindah kamar di kamar yang BPJS tuh, kamar mandinya tuh jauh banget, saya sampai mandiin tuh mondar-mandirnya jauh pol. Terus akhirnya ya baru saya pulang itu setelah berapa ya, setelah 1,5 bulan, 1,5 bulan dari operasi keempat itu baru saya pulang, dan boleh saya ditutup stomanya, baru bisa ditutup stoma itu. Jadi stoma itu tuh nggak bisa langsung ditutup, jadi butuh waktu untuk penyesuaian kan, supaya nggak berat lagi. Terus ya udah akhirnya baru saya pulangnya ya lama, jadi aku ya itu lumayan ngomel. Mundar-mandir terus supaya ya anaknya supaya harus bersih. Dan teman-teman jangan jangan terfokus sama ceritaku ya. Ceritaku kan memang penuh drama ya. Si Aaron-nya sampai 4 kali operasinya juga sampai 21 jam. Tapi nggak semuanya kayak gitu, karena teman-temannya Aaron itu operasinya mulus-mulus, nggak ada drama. Jadi untungnya teman-teman sebelum Aaron itu nggak ada drama, jadi aku semangat, wah tambah seneng ngeliat mereka udah sehat, operasinya cepet, cuma 16 jam udah kelar, sebulan di rumah sakit. Wah seneng aku ngeliatnya. Terus setelah tak jalani, lah kok aku 4 bulan di rumah sakit ya. Udah 4 bulan, 4 kali operasi. Banyak dramanya itu ya. Nggak semuanya kasus disamaratakan ya. Tapi berharapnya semua berjalan lancar, baik, sehat, wis pokoknya sehat. Coba ditanya-tanya sama suster Picu RSCM, siapa yang paling drama? Aaron. Ada yang bolak-balik operasi enggak? Aaron. Sampai pernah ada yang japri aku itu, dulu anaknya operasi sampai 5 kali ya? Iya, kok tahu? Tanya sama susternya RSCM. Mesti kan ya butuh semangat toh, siapa tuh pengen siapa sih yang pernah melalui hal-hal kayak gini, hal-hal berat, pasti pengen cari temen toh ya. Ada Aaron. Jadi kalau Aaron semangat, kita sebagai orang tua juga harus semangat ya. Halo teman-teman, maaf pindah background ya karena HP saya mati. Perubahan setelah transplant, yang pasti Aaron ini jadi anak yang aktif banget, aktif, ceria. Terus itu dia anaknya. Tada, Ayan. Apanya? Wah, halo. Usil banget nih loh, anaknya usil banget ya gini. Anaknya usil banget ya. Iya. Sebelumnya Aaron itu anaknya diem banget waktu babi. waktu
waktu masih kuning itu ya, dia tuh nggak pernah ceria, nggak pernah ngoceh, bener-bener ya diem tok ya, walaupun dia bisa jalan, bisa naik sepeda, tapi dia diem, lebih pasif gitu. Nah sejak sehat itu wah tambah aktif, tambah kreatif. Teman-teman jangan takut untuk operasi ya. Ingat kita punya Tuhan, kita punya anak yang harus diperjuangkan, kita tetap optimis sehingga kita semua sehat semuanya. Oke? Semangat.